Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin, saya paparkan dahulu pemahaman ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid menurut faham tasawuf. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang dimaksud kami itu menurut tasawuf adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dekat itu apa? Allah dekat dengan hambanya tapi tidak bersentuhan. Allah dekat dengan hambanya tetapi tidak berdampingan. Allah sangat dekat dengan hambanya tetapi Allah tidak bertempat. Allah sangat dekat dengan hambanya tetapi Allah tidak berjarak. Allah sangat dekat dengan hambanya itu artinya bahwasanya hamba itu ada, terus ada dengan Allah. Dan maksudnya dengan Allah itu adalah hamba itu ada, terus ada dengan ilmunya Allah, dengan kudratnya Allah, dengan iradahnya Allah, dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dekat. Bahwa dekat itu sekejap pun kita tidak pernah terlepas dari pengetahuan Allah, kuasanya Allah, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah sangat dekat dengan hambanya. Jikalau sekejap saja kita terlepas dari pemeliharaan Allah, maka hilanglah kita, hancur binasalah kita menjadi la syai'a, menjadi tidak ada sesuatu. Walaupun sekejap kita dilepas oleh Allah tanpa dipelihara, maka kita akan menjadi binasa. Dan adakah pada kedekatan yang lebih dekat kepada hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih dekat dengan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang terbesit dalam hati, diketahui, dilihat, dipantau, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami Allah mengetahui isi hatinya. Orang yang paling dekat tidak satu pun yang tahu dan membaca isi hati kita, tapi Allah tahu. Inilah bukti yang menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Urat leher itu dekat dan ada dalam diri kita, tapi Allah lebih dekat dari itu kepada kita. Jadi maksudnya dekat menurut tasawuf ya seperti itu. Bukan dekat itu bersentuhan,
Bukan dekat itu berdampingan, bukan itu artinya, tetapi artinya Allah dekat kepada kita, kita tidak akan terlepas sekejap pun dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kudrat dan iradatnya Allah, dari sama dan basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dekat dalam pandangan tasawuf. Sekarang mari kita bandingkan dengan pemahaman dari Salafi Wahabi yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin Samsuddin LC. Adapun firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, maksudnya adalah malaikat. Ya. Dan ayat sebelumnya memberikan suatu bukti, ya. Artinya memberikan suatu makna, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Maksudnya nahnu itu adalah malaikat yang mencatat kebaikan keburukan, aqrab ilaihi min hablil warid. Sudah. Dan hadirin sekalian, kalau seandainya kita paksakan itu adalah nahnu Allah, Pak, nggak bertentangan. Zat Allah bersemayam di atas aras, sementara pandangannya, penglihatannya, peliputannya, pengetahuannya ada di mana saja kita berada. Bertentangan nggak? Enggak. Allah biarpun zatnya semayam di atas aras, tapi pengetahuannya, pendengarannya sampai dimanapun. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah keyakinan Salafi Wahabi dalam memahami surat Al-Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu itu ditafsiri malaikat, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dhamir nahnu itu dikembalikan ke malaikat, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalimat sebelumnya dijelaskan Allah lah yang menciptakan manusia, bukan malaikat. Walaqad khalaqnal insana, sungguh kami Allah benar-benar telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam dirinya. Wa nahnu aqrabu, dan kami Allah lebih dekat, ilaihi kepadanya, min hablil warid, daripada urat lehernya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kitab-kitab tafsir kebanyakan dhamir nahnu dalam kalimat wa nahnu aqrabu itu dikembalikan kepada Allah, karena kalimat sebelumnya walaqad khalaqnal insana, sungguh kami Allah benar-benar menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia adalah Allah, bukan malaikat. Tapi ada satu kitab tafsir yang menafsirkan nahnu itu adalah malaikat, dan ini yang dibuat rujukan kaum Salafi Wahabi, yaitu tafsir Ibnu Katsir karya Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir. Jadi firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yaitu malaikat-malaikat Allah lebih dekat dengan manusia daripada urat lehernya.
Dan menurut pendapat ulama yang menakwilkannya dengan pengertian ilmu Allah, sesungguhnya yang dimaksud hanyalah untuk menghapuskan pengertian dugaan adanya bertempat atau kemanunggalan, karena kedua sifat tersebut merupakan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kesepakatan semua ulama, maha suci Allah dari keduanya. Akan tetapi bila ditinjau dari segi teks ayat, tidak menunjukkan ke arah pengertian pengetahuan Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, dan yang dia katakan hanyalah dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu penafsiran dari tafsir Ibnu Katsir. Selain tafsir Ibnu Katsir, semuanya nahnu itu dikembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tafsir Jalalain menafsirkan nahnu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan al-warid adalah dua urat vital yang terdapat pada bagian belakang leher. Begitu pula tafsir Quraisy Shihab, nahnu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-warid adalah urat lehernya sendiri yang paling dekat dengannya. Begitu juga tafsir Al-Wajiz karangan Syekh Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, menafsirkan nahnu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan al-warid adalah pembuluh darah yang ada di bagian depan leher yang di dalamnya darah mengalir dan kembali ke jantung. Begitu pula tafsir As-Shaghir Fayyid bin Sayyaf Asy-Syarih dimurojaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, Profesor Tafsir Universitas Islam Madinah, menafsirkan nahnu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warid adalah urat leher yang terhubung dengan jantung. Begitu pula tafsir As-Sa'di menafsirkan nahnu itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam An-Nafahat Al-Makiyah, Syekh Muhammad bin Shalih As-Sawi menafsirkan nahnu itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa nahnu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari berbagai tafsir yang mengembalikan dhamir nahnu kepada malaikat hanyalah tafsir Ibnu Katsir. Itulah pengetahuan yang bisa kami sampaikan antara wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid menurut pandangan tasawuf dan menurut pandangan salafi wahabi. Demikian, wallahu a'lam. Assalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.